Pemirsa dari Aceh Tamiang, kita akan berpindah kepada Padang Panjang. Sudah ada jurnalis TV One Rindi Salsabila di sana. Rindi, bagaimana situasi terkini di sana? Ya, selamat pagi Shena dan juga pemirsa. Berkaitan dengan bagaimana kondisi di Sumatera Barat pasca kurang lebih 4 pekan bencana banjir bandang dan juga longsor. Saat ini saya mengabarkan langsung di Padang Panjang, Sumatera Barat. Dan yang seperti tampak layar kaca Anda, Shena dan juga pemirsa, di belakang saya ini sedang berlangsung perbaikan jalan di dekat jembatan Kamba atau jembatan kembar di Padang Panjang. Dan sebagaimana diketahui Shena dan juga pemirsa, untuk gerbang Padang Panjang ini merupakan salah satu jembatan yang viral di media sosial karena memang dampaknya akibat banjir bandang yang terjadi pada akhir November lalu ini cukup parah. Dan ini ada sekitar kurang lebih 11 alat berat begitu sedang dikerahkan untuk memperbaiki jalan yang ambles akibat dari banjir bandang dan longsor begitu. Dan dapat kami sampaikan Shena dan juga pemirsa bahwa untuk gerbang dari Padang Panjang ini merupakan perbatasan antara Kota Padang Panjang dengan Kabupaten Tanah Datar. Adapun dari Kementerian Pekerjaan Umum atau Kementerian PU melalui BPJN Sumatera Barat menyatakan bahwa untuk struktur jembatan Kamba yang ada di layar kaca Anda saat ini di depan, untuk 2 jembatan yang berwarna kuning ini strukturnya aman, tidak ada penurunan kondisi, sehingga memang untuk jembatan ini dalam jam-jam tertentu bisa dipergunakan oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Adapun untuk prioritas dari perbaikan di Padang Panjang ini untuk saat ini adalah perbaikan di jalur Lembah Anai, tepatnya di Mega Mendung begitu, karena memang untuk di Mega Mendung sendiri ini menjadi tempat yang paling terdampak parah di Padang Panjang. Dan sebagai informasi Shena dan juga pemirsa, bahwa untuk jalan yang tampak di layar kaca Anda ini merupakan salah satu jalur vital yang penting di Sumatera Barat karena menghubungkan antara Kota Padang dan juga Kota Bukit Tinggi via Lembah Anai. Dan ini alat-alat berat sedang mengangkut begitu ya untuk pasir dan batu-batuannya yang memang membuat sejumlah rumah, lalu juga warung dan juga musola ini lenyap akibat dari banjir bandang dan longsor. Dan pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa terkait arus lalu lintas begitu ya, untuk di jalur Lembah Anai per 21 Desember 2025 kemarin ini dibuka dari pukul 17.00 sampai pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Adapun untuk di luar jam-jam tersebut, kendaraan dilarang melintas dengan alasan apapun demi keselamatan dan kelancaran dari proses perbaikan. Adapun pemirsa, kami juga mendapatkan informasi dari BPBD Kota Padang Panjang. Mereka menyampaikan bahwa pihaknya sedang menyusun dokumen rencana rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana, yang mana ini tengah diajukan dan tengah menunggu dana dari pusat begitu untuk perbaikan wilayah Kota Padang Panjang. Dan berkaitan dengan korban di Padang Panjang, Shena dan juga pemirsa, kami mendapatkan informasi per tanggal 20 Desember 2025 pukul 20.45 waktu Indonesia Barat ada 26 warga Padang Panjang meninggal dunia. Dan untuk bagaimana di Sumatera Barat secara keseluruhan, Shena dan juga pemirsa, memang pada kemarin sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sempat terjadi banjir bandang susulan di Maninjau, tepatnya di Jorong Pasar Maninjau, Tanjung Raya, Sumatera Barat, Kabupaten Agam begitu. Dan berdasarkan informasi yang kami terima, untuk banjir bandang susulan itu menghancurkan atau berdampak begitu ya kepada sejumlah rumah, dan ada beberapa orang yang terluka-luka dan sudah dibawa ke vaskes terdekat. Dan selain itu juga untuk di Kabupaten Agam sendiri saat ini tengah dilakukan perbaikan infrastruktur ya, yang mana salah satunya adalah di Jalan Cicincin Malalak, yang mana dari 15 titik longsor di sepanjang 7 km di Jalan Cicincin Malalak ini tengah dilakukan pembukaan jalan oleh salah satu perusahaan BUMN, yang mana juga untuk penanganan bencana ada sejumlah daerah begitu ya di Sumatera Barat yang melakukan
perpanjangan masa tanggap darurat bencana, salah satunya adalah Kabupaten Agam. Yang mana untuk Kabupaten Agam sendiri ini memutuskan untuk memperpanjang masa tanggap darurat dari tanggal 23 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026. Dan kami pun masih sama-sama akan melihat begitu ya bagaimana proses perbaikan infrastruktur di Sumatera Barat pasca bencana yang terjadi kurang lebih 4 pekan yang lalu. Sementara demikian laporan dari kami, kembali ke studio. Laporan lengkap dari Rindi Salsabila di Padang Panjang. Terima kasih, selalu hati-hati dalam bertugas.